ini aku udah ada Saiful Mila. Halo. Apa kabar Pul? Sehat kok Pul ya? Alhamdulillah baik. Saiful Mila ini paling rajin nulis tentang film. Termasuk pendapatan film. Aku sering nanya-nanya soal rekomendasi film, itu biasanya tanya sama Saiful Mila. Nah, dia juaranya, dia lihat dari segi sinematografinya mungkin ya. Lebihan sekali ya. Ada peristiwa-peristiwa penting sebenarnya yang harus diingat, bukan? Yang bisa menjadi recap ya. Terhadap film yang udah rilis di 2019. Tapi ini khusus untuk luar negeri, bukan Indonesia ya, boleh? Yes. Cocok ya. Sebenarnya ada peristiwa apa aja nih? Di tahun 2019 itu kita punya banyak peristiwa besar sebetulnya di industri perfilman internasional level global. Pertama, di awal tahun kita punya rilis Avengers Endgame, film pamungkasnya Marvel. Nggak bisa nih. Film ke-23 kayaknya. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave, became Iron Man. Nah, Avengers Endgame itu di rilis April, jadi film paling laris sedunia sepanjang masa. Sebelumnya itu kalau nggak salah aku Avatar ya? Film Avatar rilisan 2009, jadi 10 tahun bertahta di box office global paling laris, digeser sama Avengers Endgame. Itu yang pertama, peristiwa sangat besar di industri film internasional. Kemudian yang kedua, kita punya film Joker. Nah, Joker itu jadi film pertama yang jadi film pertama berperingkat R yang punya penghasilan 1 miliar US dollar. Jadi film tertinggi peringkat R sebelumnya tuh seingatku Deadpool, pendapatan sekitar 760 atau 380 juta US dollar. Kemudian ketiga, rilisan akhir tahun kita punya Frozen 2 yang baru aja jadi film animasi terlaris sepanjang masa. Far away, as north as we can go, once stood an enchanted forest. You've seen an enchanted forest? Yes. Padahal sebenarnya Frozen yang kedua ini beberapa orang bilang kayaknya nggak lebih sukses daripada Frozen yang pertama. Banyak anggapan yang gitu, tapi nyatanya box office dia sangat tinggi gitu. Bahkan kita tahu itu rilisnya baru beberapa bulan, satu setengah bulan yang lalu kan. Dan itu pendapatannya sudah melewati film Frozen keseluruhan. Digitalnya ada ya, biasanya di beberapa platform streaming yang berbayar itu ada diputerin, bisa lah langganan sesekali atau minimal daftar pertama itu biasanya gratis 30 hari. Iya betul, gratis sebulan. Habis itu terserah mau lanjutin apa enggak. Iya. Aku melihat industri film itu sekarang udah nggak hanya di Hollywood aja sama Bollywood aja. Perlahan film Korea itu mulai dipandang ya. Yes. Salah satunya itu kayak Presa. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Bisa dibilang film-film Parasite itu dibilangnya film independen karena dia nggak ada. Bukan festival ya istilahnya namanya ya. Lebih ke independen. Iya, film-film independen yang dia memang dibuatnya tuh bukan dari studio besar kayak Disney. Bisa dibilang Parasite itu salah satu film yang paling banyak memenangkan penghargaan internasional. Selain itu ada ini juga kan ya, Born Kim Joo-young 1982. 가끔은 행복하기도 해요. 그래도 또 어떤 때는 어딘가 갇혀있는 기분이 들어요. 꿀까? 아유, 잘써. 나 뭐 크게 달라지겠어? 과연 그럴까? Walaupun di Korea sebagian laki-laki itu memboikot film itu, tapi menurut aku layak ditonton. Film kayak Kim Joo-young itu film yang materinya sangat jarang dibawakan. Itu kan kritik sosial yang sangat tajam. Makanya filmnya juga punya pace yang lambat gitu. Itu memang itu yang terjadi di Korea gitu. Itu bisa. Artinya menggambarkan masyarakat, situasi masyarakat di sana ya gitu. Dari sekian banyak film yang udah kau tontonin, film apa yang paling favorit di 2019 lo?
film favorit 2019 tuh banyak banget film bagus sih. 3 ya. Kalau satu agak susah soalnya. Oh, boleh. Apa? Ini tiga film terbaik nggak berurutan disebut ya. Oke. Yang menurutku terbaik Oke. tetap Parasite, Joker, Joker, sama Marriage Story, film dari Netflix. Kisah pernah. pernikahan. Tapi filmnya soal perceraian. sorry, ini cuplikannya. Nah, What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. aku ada beberapa film juga. Aku kan penyuka anime ya, Oke, penyuka anime. Weathering with You ya. Tapi enggak, nomor satu itu yang paling menurut aku oke kali itu ya, masih One Piece Stampede. Oh, Stampede. Stampede. Stampede ya. それは世界中の海賊たちが集まる Yes. Ini karya yang paling luar biasa menurut aku yang udah dikeluarkan oleh Ochiro Oda setelah beberapa tahun terakhir dia itu nggak keluarin film. Itu coloringnya luar biasa. Ceritanya menarik kali karena belum pernah di cerita-cerita sebelumnya dia melibatkan banyak si Chibukai, banyak orang-orang dari generasi terburuk, banyak cerita-cerita masa lalu tentang love tale gimana segala macam. Karena biasanya kalau One Piece tuh di movie ya, maksudnya di movie di tuh movie ini ceritanya. Villainnya penjahatnya baru atau enggak cuma satu atau terbatas. Bener. Ini ada keterkaitannya sama Goldie Roger malah. Lebih gokil lagi sih menurut aku. Oke. Itu One Piece. Tempet. Yang kedua adalah Withering with You. Withering with You. 愛にできることはまだあるかい僕にできることはまだあるかい Udah pasti Makoto ya. Shinkai. Makoto Shinkai. Walaupun sebenarnya secara kepuasan menonton aku masih lebih ke Kimi no Na wa ya. Iya, itu Kimi film no Na wa terbaik. itu masih belum terkalahkan ya untuk karya Makoto Shinkai. Mungkin kita nggak bisa move on sama cerita pertama, Bol. Makanya kita nggak bisa beranjak dari Yes. Orang datang film nonton pertama, makanya- Weathering with You tuh punya expect dari film betul. pertamanya. Nah, Itu yang memang bikin agak turun kalau menurutku. betul. Dan satu film asing yang paling aku suka itu menurut aku ya hampir sama kayak Kopol, Parasite. Parasite ya. Terkejut-kejut kalau Aku itu aku karena alurnya menarik kali menurut aku ya, alurnya cukup menarik karena siapa sih Bong Joon-ho. Bong Joon-ho Sutradaranya. berhasil bikin kita itu masuk ke cerita, bikin kita awalnya kebingungan ini soal apa sih, soal bla 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 segala macam, tapi rupanya di dalamnya itu ada banyak cerita-cerita yang menegangkan. Yes. Iya, Parasite itu film yang pengalaman nontonnya sangat menyenangkan. Punya semua rasa gitu. Dikasih komedi awal-awalnya, Iya, dikasih benar. sedih, kemudian dikasih ngeri juga. Benar. Jadi memang komplit sih pengalaman nontonnya. Makanya itu juga mungkin banyak orang di berbagai dunia suka dengan film Parasite. Cocok lah jadi salah satu film terbaik tahun. Kau udah sebutin film terbaik, aku juga udah nih. Kenapa aku nggak memilih Endgame sebagai salah satu film terbaik? Padahal dia itu mendapat pendapatan paling tinggi sepanjang masa. Avengers Endgame itu memang film yang sangat bagus gitu ya. Cuma buatku yang udah nonton Marvel dari awal terasa mainstream aja sih. Film-film biasa ya? Iya, ini juga sebetulnya salah satu isu yang ada di industri perfilman gitu, bahwa sekarang tuh semua film waralaba. Sekarang semua film itu franchise. Film-film yang punya naskah origin, naskah asli itu sangat sedikit gitu dibandingkan dengan yang waralaba. Makanya tiga film yang aku sebutin tadi yang favorit pribadiku tuh semuanya film original gitu. Avengers Endgame nontonnya melebihi ekspektasi ya, cuma awalnya agak lambat ya menurutku. Iya, Itu kayak hampir
baru setengah jam terakhir. 1 jam setelah itu baru enak kita nonton karena terlalu banyak flashback dan cerita yang kurang menarik. Aku kebetulan nonton 2D, 3D. Nonton 3D ya, capek-capek pakai kacamata. Tapi ya tidak bikin puas lah. Oke, makasih Paul udah Siap. banyak bagi-bagi tentang film 2019. Sebenarnya ini recap ya. Kita udah nonton film apa aja sama film yang menurut kita masing-masing itu terbaik, dan ada hal-hal penting, ada hal yang menarik tadi soal fakta-fakta yang tadi di depan. Oke Paul, terima kasih udah bagi-bagi. Ya, terima kasih sama Pak Raiful. Oke, udah bagi-bagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin video lagi ya. Siap. Ya, aku mau kritik saran. Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh kasih komen. Iya, komen lah sesekali. Atau ya, langsung japri. Ya, walaupun penontonnya nggak banyak ya, tapi ya gimana ya. Siap. Oke, dadah. Makasih, Bu. Thank you. Thank you.